Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Nur Aulia dari Hukum kelas 1A NIM 21100-119. Hari ini aku akan menjelaskan tentang beberapa materi berbagai macam ragam bahasa, dan rekan-rekan saya ada Rangga Projo, Vito Kabucolik, dan Sydney Reviano Ramadhani. Apa aja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Kali ini kita akan membahas ragam bahasa dan jenisnya, ragam bahasa baku dan tidak baku, karakteristik ragam bahasa baku dan tidak baku, dan contohnya ragam bahasa baku dan tidak baku. Termasuk ke dalam negara terbesar dan terkaya di dunia yang memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan bahasa, terutama bahasanya. Indonesia memiliki berbagai macam bahasa di setiap daerah yang memiliki ciri khas berbahasanya sendiri. Nah, dari itu, kita harus bisa beradaptasi agar bisa saling memahami antar satu bahasa. Setiap daerah di Indonesia terdapat bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Lanjut ke bahasan yang pertama. Ragam bahasa itu apa sih? Bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi maksudnya, bahasa yang kita ucapkan sehari-hari itu berbagai macam cara kita menyampaikan bahasa tersebut. Nah, jenis-jenis dari ragam bahasa itu sendiri, jenis ragam bahasa Indonesia sendiri itu ada 4. Ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Ragam dialek disampaikan ketika kita berbahasa menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Contohnya, ragam dialek dengan menggunakan logat Betawi. Gue udah baca itu buku. Ragam bahasa yang kedua adalah ragam bahasa terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang dimaksud ragam bahasa terpelajar adalah terkadang seseorang mengucapkan bahasa itu tergantung dari bagaimana cara dia mengucapkannya. Tergantung dari dia terpelajar atau tidaknya. Karena bahasa orang yang terpelajar dengan bahasa yang tidak terpelajar itu sangatlah berbeda. Nah, ragam bahasa yang ketiga itu adalah ragam bahasa resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Nah, karena ragam bahasa resmi ini menggunakan bahasa resmi bahasa Indonesia, jadi kata-kata yang tersusun dari lisannya itu adalah menggunakan kata-kata resmi dari ejaan dari bahasa Indonesia yang resmi. Yang keempat ada ragam bahasa tak resmi. Saya sudah baca buku itu. Nah, apa sih yang membedakannya? Nah, ragam bahasa tak resmi ini menggunakan kata-kata bahasa yang tidak resmi. Jadi, bedanya dari yang resmi adalah menggunakan bahasa resmi, sedangkan yang tak resmi menggunakan bahasa tak resmi yang tidak formal. Dan itu umumnya diucapkan kepada teman kita sendiri. Next ke topik berikutnya, ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku itu apa sih? Nah, ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia dalam hal ejaan yang disempurnakan. Digunakan pada forum-forum resmi, sedangkan ragam bahasa tidak baku, yaitu ragam bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ragam bahasa baku ini digunakan pada forum-forum, jadi kayak orang-orang yang seperti dosen, terus pada atasan-atasan di kantor itu menggunakan bahasa baku. Sedangkan kalau ragam bahasa tidak baku seringkali digunakan pada kita yang ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita itu adalah teman kita sendiri, teman dekat kita, sahabat kita, keluarga kita, maka kita menggunakan ragam bahasa yang tidak baku. Cirinya ragam bahasa baku itu apa sih? Nah, yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah, jadi formal, bahasa Indonesia, real dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing, gak ada tuh yang pakai bahasa Inggris, ya. Terus yang ketiga, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari, jadi orang-orang lain tuh tahu apa yang kita ucapkan. Nah, yang keempat, pemakaian imbuhannya secara eksplisit. Jadi imbuhannya yang tersusun di dalam kalimat yang diucapkan itu komplit dan itu jelas. Nah, yang selanjutnya ada pemakaian yang sesuai
dengan konteks kalimat. Jadi nggak ada tuh ketika mengucapkan bahasa formal, bahasa baku, kita ngomongnya ngelindur-ngelindur. Jadi bahasanya sesuai dengan konteks kalimat. Yang terakhir ada tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Jadi ketika kita menyampaikan bahasa baku, bahasa baku yang kita sampaikan itu jelas dan semua orang pasti akan mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya ada ragam bahasa tidak baku. Nah, ragam bahasa tidak baku itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku yang dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa non baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Jadi, ketika kita berbicara dengan teman kita sendiri adalah kita menggunakan bahasa yang tidak baku. Ciri ragam bahasa tidak baku itu ada 4. Yang pertama, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Yang keempat, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Poin ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Seringkali kita mendengar dialek dari Jaksel. Anda tahu Jaksel? Nah, seringkali kita mendengar kata which is kita udah gini. Nah, itu menggunakan bahasa yang tidak baku karena susunan kalimat dia menggunakan bahasa Indonesia di awal kata, kemudian di tengah-tengah mereka menggunakan bahasa Inggris untuk melengkapi kalimat berikutnya. Nah, itu salah satu contoh ragam bahasa tidak baku.